Welcome to my channel Siva Fauzia. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Siva Fauzia, mahasiswa STAI Duta Bangsa Hukum Ekonomi Syariah. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori ekonomi mikro. Latar belakang ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro ini melibatkan analisis tentang bagaimana keputusan tentang konsumsi, produksi, dan investasi dibuat di tingkat individu, dan bagaimana interaksi antara konsumen dan produsen mempengaruhi harga dan alokasi sumber daya. Ekonomi mikro mencakup berbagai teori dan konsep, antara lain teori produksi, biaya produksi, teori perilaku produsen, struktur pasar, teori konsumsi, teori perilaku konsumen, teori distribusi, elastisitas, permintaan seorang konsumen, dan permintaan seorang produsen. Kita akan membahas beberapa materi, yaitu teori perilaku konsumen, teori distribusi, elastisitas, permintaan seorang konsumen, dan permintaan seorang produsen. Selanjutnya kita langsung aja membahas satu persatu pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dalam konteks ekonomi mikro mempelajari bagaimana individu membuat keputusan tentang pengeluaran dan konsumsi mereka berdasarkan preferensi, pendapatan, harga barang, dan faktor-faktor lainnya. Teori yang relevan dalam menjelaskan teori perilaku konsumen ekonomi mikro meliputi beberapa teori lainnya. Yang pertama, utilitas. Utilitas atau nilai guna adalah kemampuan sesuatu barang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Teori utilitas membantu dalam memahami bagaimana individu membuat pilihan konsumsi mereka berdasarkan preferensi mereka terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kurva indiferensi adalah grafik yang menunjukkan kombinasi berbagai barang yang memberikan tingkat utilitas yang sama bagi seorang konsumen. Yang ketiga, pendapatan dan harga. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh pendapatan yang dimilikinya dan harga barang yang ingin dibelinya. Yang ketiga, efek substitusi dan efek pendapatan. Konsep efek substitusi dan efek pendapatan menjelaskan bagaimana perubahan harga suatu barang atau pendapatan konsumen akan mempengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi. Efek substitusi terjadi ketika harga satu barang membuat konsumen beralih ke barang pengganti yang lebih murah. Efek pendapatan terjadi ketika kenaikan pendapatan kemungkinan konsumen untuk membeli lebih banyak barang yang akan mendapat hasil peningkatan dan penurunan dalam konsumsi barang tertentu. Teori perilaku konsumen atau teori revealed preference pada prinsipnya menunjukkan bahwa pokok dalam teori konsumen bisa diterangkan atas dasar pilihan yang diungkapkan. Jadi teori perilaku konsumen itu pilihan seorang konsumen dalam mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya. Konsumen dalam memilih berbagai macam barang yang dihadapinya dengan syarat konsumen konsisten dalam preferensinya akan barang satu dibandingkan barang lainnya. Menurut ekonom Kelvin Lancaster, bahwa yang menimbulkan kepuasan bukanlah konsumsi barang dalam artian sehari-hari, tetapi ada unsur-unsur yang bersifat lebih fundamental dari barang itu sendiri. Selanjutnya ada teori distribusi. Pada ekonomi mikro, teori distribusi ini bertujuan menganalisis upah tenaga kerja keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi merupakan aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi.
Teori distribusi pada ekonomi mikro juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dan konsumen. Pada dasarnya, teori distribusi bukan hanya sekedar menyalurkan ke suatu produk dari produsen ke konsumen, namun juga sebagai usaha promosi dan pengemasan suatu produk. Selanjutnya, teori elastisitas. Elastisitas dalam ekonomi mikro mengukur respon atau sensitivitas satu variabel dalam perubahan variabel lainnya. Dalam konteks ekonomi mikro, elastisitas itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan ini mengukur seberapa responsif jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga. Jika elastisitas harga permintaan adalah negatif, ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, elastisitas persediaan. Elastisitas persediaan ini mengukur seberapa responsif persediaan suatu barang terhadap perubahan harga. Jika elastisitas persediaan positif, artinya produsen cenderung meningkatkan persediaan saat harga naik dan sebaliknya. Selanjutnya, elastisitas substitusi. Elastisitas substitusi ini mengukur seberapa responsif konsumen mengganti konsumsi satu barang dengan yang lain ketika harga relatif berubah. Yang ketiga, elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas pendapatan permintaan ini mengukur seberapa responsif jumlah harga barang atau jasa yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan pendapatan mereka. Yang terakhir ada elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran ini mengukur seberapa responsif jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga. Permintaan seorang konsumen. Permintaan seorang konsumen dalam ekonomi mikro ini mengacu pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan bersedia dibeli oleh seorang konsumen pada berbagai tingkat harga. Konsep permintaan ini sangat penting dalam analisis pasar karena menentukan seberapa banyak produk yang akan diproduksi dan dijual oleh produsen. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan seorang konsumen antara lain, yang pertama ada harga barang. Harga barang ini adalah salah satu faktor paling signifikan yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri. Selanjutnya, harga barang terkait. Harga barang terkait, baik sebagai barang pengganti atau barang pelengkap, juga mempengaruhi permintaan seorang konsumen tersebut. Yang selanjutnya ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen juga mempengaruhi permintaan seorang konsumen. Yang selanjutnya ada selera atau preferensi konsumen, prioritas konsumen yang dibutuhkan. Ini sangat berperan penting juga dalam menentukan permintaan. Yang selanjutnya yang dapat mempengaruhi permintaan seorang konsumen itu terdapat pada faktor-faktor eksternal lainnya, seperti faktor perubahan musiman, faktor lingkungan, faktor lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, permintaan seorang produsen. Dalam ekonomi mikro, permintaan seorang produsen ini mengacu pada jumlah faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan lain sebagainya, yang dibutuhkan dan diinginkan oleh produsen untuk memproduksi barang atau jasa tertentu pada berbagai tingkat harga produksi tersebut. Konsep permintaan produsen merupakan bagian penting dari analisis produksi dan penentuan biaya produksi dalam ekonomi mikro. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan seorang produsen antara lain, yang pertama ada harga faktor produksi. Harga faktor produksi seperti upah tenaga kerja, harga bahan baku, dan biaya modal merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan seorang produsen. Sebagai contoh, jika harga tenaga kerja turun, maka produsen cenderung untuk memperkerjakan lebih banyak pekerja.
Yang kedua, teknologi produksi. Kemajuan teknologi produksi dapat mempengaruhi permintaan faktor produksi dengan cara yang kompleks. Teknologi yang lebih efisien mungkin mengurangi permintaan atas beberapa faktor produksi tertentu, sementara meningkatkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Yang ketiga, harga barang hasil produksi. Harga barang yang dihasilkan juga dapat mempengaruhi permintaan faktor produksi. Jika harga barang hasil produksi meningkat, maka produsen mungkin akan memperluas produksi dengan meningkatkan permintaan faktor produksi. Yang keempat, ekspektasi perusahaan. Ekspektasi tentang kondisi pasar masa depan, termasuk harga, faktor produksi, dan harga barang, juga dapat mempengaruhi permintaan seorang produsen terhadap faktor produksi. Misalnya, jika produsen mengantisipasi peningkatan permintaan untuk produk mereka, mereka mungkin akan meningkatkan permintaan atas faktor produksi. Oke guys, sekian dari saya. Semoga apa yang dijelaskan bisa difahami dan bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.